Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Suspita Juliana, nomor induk mahasiswa 1905 124628, Koperasi 5, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, tujuan dari video ini untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan Ekonomi dosen pengampu Bapak Hardisem Syabrus SPD MM. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran ekonomi melalui teknologi informasi. Nah, pada zaman sekarang, pada masa COVID atau pembelajaran jarak jauh, teknologi informasi itu sangat penting karena dengan adanya teknologi informasi tersebut bisa mendukung kelancaran proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Bukan itu saja, tetapi bisa dilakukan oleh peserta didik di seluruh dunia. Karena perkembangan dunia teknologi digital berdampak pada dunia pendidikan di dunia, termasuk pula di Indonesia, karena salah satunya adalah munculnya metode pembelajaran e-learning atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan. Penerapan e-learning tersebut sudah populer sejak pada tahun belakangan ini karena munculnya beberapa kasus seperti yang telah terjadi di negara kita, yaitu seperti coronavirus disease atau yang dikenal dengan COVID-19. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa sub-sub materi yang akan saya jelaskan. Saya harap kepada teman-teman semua bisa memahami dan mendengarkan penjelasan dari saya. Dan selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya mengambil materi tentang inovasi pembelajaran ekonomi melalui teknologi informasi. Nah, ada beberapa sub materi dari inovasi pembelajaran ekonomi melalui teknologi informasi. Salah satunya yaitu konsep e-learning. Di dalam konsep e-learning ini terdapat penjelasan dari e-learning tersendiri, yang mana penjelasan dari e-learning ialah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mendukung proses pembelajaran. Pemanfaatan e-learning sebagai teknologi pendidikan menghasilkan pembelajaran efektif dan efisiensi yang nyata dan berhasil melalui dukungan LMS. Nah, dengan adanya pembelajaran e-learning pada masa sekarang dengan pembelajaran jarak jauh ini sangat mendukung proses pembelajaran di Indonesia. Dengan adanya ide pembelajaran e-learning atau pembelajaran dalam jaringan ini bisa membuat aktivitas pendidik atau pengajar tetap berjalan dengan baik dan peserta didik juga menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pendidik atau pengajar tersebut. Nah, di dalam konsep e-learning tadi, kita juga akan membahas tentang manfaat e-learning. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pengertian e-learning tersendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga apa manfaat e-learning yang kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa bentuk manfaat dari e-learning. Yang pertama, menunjang proses pembelajaran. Yang mana pada menunjang proses pembelajaran ini, peserta pelatihan dapat mengakses materi e-learning dengan mudah. Dengan semua materi yang dibagikan tersebut berbentuk digital, karena mereka bisa mengakses berbagai macam bentuk informasi dan di mana saja dan kapan saja, dan dengan memilih materi yang telah mereka ambil.
Yang kedua yaitu manfaatnya waktu belajar yang lebih fleksibel. Nah, waktu belajar yang lebih fleksibel di sini ialah para peserta pelatihan juga seringkali kesulitan dalam menentukan waktu belajar. Nah, terlebih jika mereka harus memilah-milah materi apa yang harus konvensional. Nah, dengan adanya pembelajaran yang baru ini yang disebut dengan e-learning, maka waktu pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel dan tidak berantakan. Yang ketiga yaitu dapat monitor performa. Nah, yang dimaksud di sini dapat monitor performa tersebut ialah bagi para pengajar, keberadaan e-learning juga bisa digunakan dalam melacak atau memonitor perkembangan peserta latihan, khususnya dalam pencapaian terhadap materi yang diberikan. Nah, pada e-learning juga tersedia fitur pelaporan dan analisa mengenai apa kesulitan yang dihadapi oleh para peserta didik. Nah, manfaat dari dapat memonitor performa ini juga bermanfaat bagi peserta didik dalam melakukan pembelajaran jarak jauh pada masa sekarang. Bukan pada masa sekarang juga, pembelajaran jarak jauh yang bermanfaat sebagai memonitor performa ini juga bisa dilakukan pada masa pembelajaran pada lainnya. Nah, manfaat yang keempat itu menghemat biaya pembelajaran. Menghemat biaya pembelajaran ini ketika kita menggunakan e-learning adalah menghemat dari segi biaya, karena bagi institusi atau perusahaan, manfaat yang bisa dirasakan adalah dapat mengurangi biaya pelatihan karena sebabnya dilakukan secara online hingga meminimalisir biaya tambahan lainnya yang diperlukan seperti layaknya konvensional. Nah, yang terakhir ialah membantu pembelajaran jarak jauh. Nah, kan pada masa sekarang ini pembelajaran ditetapkan secara dalam jaringan atau daring atau yang sering kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan adanya e-learning tersebut dalam pendidikan juga bisa membantu proses pembelajaran secara baik dan juga bisa dilakukan secara baik yang dilakukan oleh pendidik dan pengajar. Nah, ada beberapa manfaat dari e-learning tersebut. Manfaat tersebut juga bisa dirasakan dan digunakan oleh peserta didik karena tidak ada batasannya dalam melakukan pembelajaran maupun di dalam jaringan atau secara tatap muka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan model pembelajaran melalui internet. Tadi kan kita sudah mengetahui apa saja manfaat dari e-learning. Nah, sekarang kita juga mengetahui bagaimana pengembangan model pembelajaran melalui internet. Nah, di sini ada yang pertama model pembelajaran internet. Model-model pembelajaran internet ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada web course dan web-centric course dan web-enhanced course. Yang dimaksud dengan web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran di mana seluruh bagian bahan ajar, diskusi, konsultasi, penguasaan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Siswa dan guru sepenuhnya terpisah, namun hubungan atau komunikasi antara peserta didik dengan pengajar bisa dilakukan setiap saat. Nah, yang kedua ialah web-centric course. Yang mana dimaksud dengan web-centric course ini ialah sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Nah, yang ketiga yaitu Web Enhanced Course. Web Enhanced Course merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas.
Bentuk ini juga dikenal dengan nama web-like course karena kegiatan pembelajaran utama adalah tatap muka di kelas. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang pengembangan model pembelajaran melalui internet. Nah, yang materi sebelumnya tadi kan tentang model pengembangan. Nah, sekarang pengembangan pembelajaran melalui internet. Ada 3 macam pengembangan model pembelajaran melalui internet. Yang pertama, menggunakan sepenuhnya fasilitas internet yang telah ada. Yang kedua, menggunakan software pengembangan program pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan sendiri program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Nah, materi selanjutnya yaitu aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Dalam proses pembelajaran, aplikasi e-learning bisa mencakup aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan gambaran rencana yang memproyeksikan mengenai beberapa aktivitas dan tindakan yang akan dilakukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Yang pertama ada selective model, yang kedua sequential model, dan yang ketiga static station model, dan yang keempat laboratory model. Nah, yang dimaksud dengan selective model ialah digunakan jika jumlah komputer di sekolah sangat terbatas. Misalnya hanya ada 1 unit komputer. Nah, yang kedua sequential model. Model ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah atau kelas terbatas, misalnya hanya 2 atau 3 unit komputer saja. Dan yang ketiga, static station model. Model ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah atau kelas terbatas, sebagaimana halnya dalam sequential model. Dan yang keempat yaitu laboratory model. Model ini digunakan jika tersedia jumlah komputer di sekolah atau laboratorium yang dilengkapi dengan jaringan internet di mana siswa dapat menggunakannya secara lebih leluasa atau satu siswa satu komputer. Nah, itulah beberapa inovasi yang terjadi pada pembelajaran. Nah, saya berharap dengan adanya penjelasan dari saya tadi bisa membuat teman-teman memahaminya. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.